Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mengaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Kita masih diberikan nikmat hidayah untuk bersama-sama hadir ke masjid kita dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat apa salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita khususnya di dalam kehidupan beribadah. Masyarul muslimin, kita lanjutkan pengajian kita. Kalau dulu pekan lalu kita sudah bahas tentang masyru'iyahnya yang namanya wudu, disyariatkannya wudu. Sekarang kita masuk wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibahas oleh 4 ulama mazhab. Ada hadis yang diriwayatkan dari Humran an Humrana anna Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in. Poleri Humran, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Utsman radhiyallahu an, sidonga-tonganna Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, kita mengenal Utsman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang masuk Islam di awal-awal Rasulullah menerima wahyu. Salah satu di antara 10 sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ya, jadi ada 10 sahabat yang disebutkan secara langsung oleh Rasulullah masuk surga, termasuk di antaranya Utsman bin Affan. Utsman ini juga termasuk salah satu di antara 4 khulafaur rasyidin. Utsman bin Affan dikenal dengan gelar Dzunnurain. Kebetulan Dzunnurain orang yang memiliki 2 cahaya, nasabah 2 anakna Nabi sallallahu alaihi wasallam napubaine. Meninggal istri pertama Ruqayyah, kemudian dia nikahi lagi anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ali ya menikahi Fatimah. Kalau Utsman 2 anaknya Rasulullah, sehingga disebut Dzunnurain, laki-laki yang mempunyai 2 cahaya. Kemudian da'a bi wudu'in. Utsman bin Khattab memanggil seseorang untuk nasurim kepada alasaka wai melo ka majenne, melo majenne. Kemudian faghasala kaffaihi, murana angkana wai wa tunangka wai. Yang pertama-tama dilakukan oleh Utsman bin Affan, ghasala kaffaihi salasa marat, mencuci tangannya 3 kali, telapak tangannya 3 kali. Ya, jadi 3 kali mencuci telapak tangan. Thumma madmadah, kemudian beliau berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur, makalimomoi. Wastansyaqa, kemudian istinsyak, mengisap air ke dalam hidung. Jadi cuci tangan, urutannya tadi cuci tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian istansyaqa, mengisap air ke dalam hidung. Wastansyara,
Kemudian wastansyara, mengeluarkan air dari hidung. Jadi dia mengisap air, kemudian nasri bolok nasr wa ilalangan. Jadi mengisap air. Ini mungkin wallahu alam, kita lihat sebentar bagaimana hukumnya, karena masih kurang orang yang melaksanakan. Mungkin kita masih jarang-jarang, kecuali yang sudah biasa. Memang biasa ini istinsyak. Istinsyak itu mengisap air. Jadi pertama mencuci telapak tangan, kemudian yang kedua madmada, berkumur-kumur, kemudian wastansyaqa, mengisap air ke dalam hidung, wastansyara, mengeluarkan air dari hidung, nasri bolokna. Jadi disebutkan juga di dalam hadis lain bahwa masing-masing 3 kali masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Madmada, berkumur-kumur, ya kita tahu berkumur-kumur. Wastansyaqa, mengisap air ke dalam hidung, kemudian wastansyara, mengeluarkan air dari hidung. Thumma ghasala wajhahu 3 marrat. Kemudian mencuci mukanya 3 kali. Ada yang bertanya, yang mana batasnya muka? Muka itu disebutkan dahu, ujung dahu. Jadi di bawah dahu, muka sampai di atas rambut, di atas kepala. Tempat tumbuhnya rambut di atas kepala. Yang kamakutana makadamagi ko botak tabe. Imun rasa tu yolo liga tu ya, batasnya. Batas secara umum tumbuhnya rambut itu disebut wajah. Kemudian di samping kiri batas telinga. Ya rasa wajah. Jadi itu dicuci masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Thumma ghasala yadahul yumna 3 marrat. Thumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi 3 marrat. Mencuci tangan kanannya sampai di siku 3 kali. Ya, ini tadi yang melakukan ini wudu, ini Utsman. Ya, mencuci tangan sampai di siku tangan kanan sampai di siku 3 kali. Thumma al-yusra misla salik. Kemudian tangan kiri seperti itu. Jadi dicuci lagi tangan kiri sampai di siku 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian membasuh kepalanya, mengusap kepalanya. Jadi ambil air, mengusap kepala. Mengusap yang bisa mengusap dari depan ke belakang. Mengusap kepala. Kemudian thumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain. Kemudian beliau mencuci kaki kanannya sampai di mata kaki 3 marrat 3 kali. Thumma al-yusra, kemudian kaki kiri seperti itu 3 kali. Ya, seperti itu sama dengan kaki kanan. Thumma qala Puranaro mencuci kaki kiri, maka dari Utsman bin Affan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Saya melihat witena sunabita majenne pada renang jenekku. Jadi ini yang menjadi dasar masyarakat muslimin. Wudu yang dilakukan sesuai dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Biasa atau makada muttafaqun alaih, disepakati oleh keduanya, dan inilah yang dianggap di antara hadis-hadis yang paling sahih. Kemudian dari hadis tadi tentu belum merinci tentang rukun, ya hanya pengertian tata cara wudu minange najelaskan hadis maka pekoga batena nabita ia na contohkan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Semua dikerjakan begitu saja tanpa dijelaskan dengan penjelasan maka iya sunnah, iya wajib, ini rukun dan seterusnya, tidak ada. Untuk mengetahui, para ulama butuh mengumpulkan ratusan bahkan ribuan hadis lainnya yang terkait dengan wudu juga, sehingga akhirnya didapat kesimpulan baik terkait rukun, wajib
sunnah dan hal-hal yang membatalkan wudu. Ternyata masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama ternyata berbeda pendapat tentang rukun wudu. Beda pendapat ulama tentang yang mana rukun wudu. Perbedaan ulama dalam menetapkan rukun, meskipun rukun wudu itu amat penting, namun demikian ternyata ulama masih berbeda pendapat. Ya sengih rukun masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh tidak ada, tidak boleh tidak dilakukan. Tidak boleh tidak ada dalam seperti rukun Islam. Tidak boleh yang lima-limanya harus. Yang kata umpamanya maka puasa min apa dena sempajang dena salenna. Dena syahada dena sa. Rukun salat ada namanya rukun salat. Dalam salat angka yasang syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat itu dilakukan sebelum salat agar syarat sahnya salat menghadap ke kiblat. Syarat sahnya salat suci dari hadas besar hadas kecil. Syarat sahnya salat menutup aurat. Ya, auratnya penjelasannya laki-laki dengan perempuan berbeda. Kemudian yang ketiga, yang keempat, masuk waktu. Kode panatama waktu yang pagi mas sampajan namu makan jas sampajatan itu nasah. Karena syarat sahnya salat. Ya, sebelum dilakukan salat. Kemudian yang kelima syarat sahnya salat suci tempat, pakaian dan tubuh dari hal-hal yang najis. Itu syarat. Kemudian ada namanya rukun apa mula takbiratul ihram. Insyaallah penjelasannya kita akan bahas secara umum rukun salat. Nah ini baru rukun wudu. Ya, pada aksana takbiratul ihram rukun, mengkayasa sunnah membaca doa iftitah, rukun membaca Fatihah, sunnah membaca ayat sesudah membaca Fatihah, sunnah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Fatihah. Nah, itu mengkayasa rukun. Ternyata wudu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama juga berbeda pendapat tentang rukun wudu. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa yang masuk rukun wudu hanya 4 sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Apa disebutkan dalam Al-Qur'an? Surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu, cucilah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, kedua tanganmu sampai di siku, kemudian basuhlah kepalamu, kemudian cucilah kedua kakimu sampai mata kaki. Hanya itu yang 4 menurut mazhab Hanafi. Kama kutana dari tadi tidak pernah disebutkan telinga. Ya renangnya Utsman majene tidak ada disebutkan telinga. Dalam Al-Qur'an tidak ada disebutkan telinga. Ya, sementara kita itu berwudu semua kita mengusap telinga. Kemudian itu tadi mazhab Hanafi 4. Mazhab Maliki rukun wudu itu ada 7. Kalau mazhab Maliki rukun wudu ada 7. Yang pertama, kalau mazhab Maliki rukun wudu yang itu niat di dalam hati. Jadi dimulai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala berwudu. 7 disebutkan oleh Maliki. Kemudian yang kedua, Maliki membasuh wajah. Yang keempat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, membasuh wajah, mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Kemudian ada tambahannya mualat dan adalq. Mualat siwa mualat siwa ada yang disebut, ada sebenarnya yang terlewat satu. Tertib kalau menurut Imam Malik tidak masuk dalam rukun. Ya sengi mualat tidak terputus disambungi. Ya sambungi renangnya jenne. Ya umpamanya yang kata pura nimat jenne na lupa nang maka dade pana nanui ulunna belum membasuh kepala padahal sudah mencuci kaki.
lisui nabistayulunna. Nah, ini tidak mualat namanya, tidak mualat, tidak bersambung. Kemudian adal, yang dimaksud adal itu menggosok-gosok, ya, yang namanya mencuci wajah, digosok rupanya. Adal digosok apa namanya? Digosok sela-sela jari, bahkan digosok sela-sela jenggot yang panjang jenggotnya. Nah, jarum melampai jenggot, nah, ini termasuk bagian apa namanya? Bagian dari wajah. Sehingga dianjurkan untuk digosok-gosok ini. Kuku ini adal. Engkau cicita, usahakan cicita ye, siapa tahu engkau yang warna cicingnya nasabah melekat dengan keras cincinnya, dia lagi sewai. Itu masuk dalam kategori adal. Imam Malik termasuk mengatakan termasuk rukun. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Imam Syafi'i. Yang pertama rukunnya adalah niat. Niat tidak sah tanpa niat. Kalau tadi mengatakan cukup dengan bismillah, tapi sebenarnya bismillah itu sudah niat. Bismillah dengan nama Allah, dengan nama Loki Majene, niat. Kemudian membasuh wajah, mencuci wajah, 4 yang tadi, mencuci wajah, mencuci tangan sampai di siku, mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Imam Syafi'i memasukkan tertib. Nasi garu-garu, kiri dulu baru kanan. Kalau tadi mualat itu bersambung, ya, walaupun ada hubungannya tertib dengan mualat, tapi yang jelas secara khusus Imam Syafi'i tamai tertib sebagai rukun wudu. Kalau tidak tertib tidak sah. Nah, kalau tidak tertib tidak sah. Kemudian Imam Syafi'i tidak memasukkan lagi mualat. Nah, sebab kalau tertib ni sebaliknya, kamu mualat nange si sambungi materu, tidak terputus. Makanya tertib. Bisa saja tidak terputus, tapi kiri dulu. Ada yang mengatakan seperti Imam Hanafi tadi, biar kiri dulu. Disebutkan yadaini ilal kabain, kedua tangan sampai di siku. Makanya Imam Syafi'i tidak memasukkan mualat, tapi memasukkan tertib. Imam Syafi'i tidak memasukkan adal, menggosok. Makanya Imam Syafi'i wudu itu cuma dengan beberapa lembar rambut itu sudah sah. Ini supaya kita mengetahui kenapa ada perbedaan. Imam Syafi'i ada rambut yang basah itu sudah sah di buku-buku Imam Syafi'i. Makanya kita diajarkan dulu waktu di SD, karena umumnya di Indonesia itu adalah Imam Syafi'i, maka tata cara wudu kita banyak dengan tidak mengusap kepala, tapi hanya membasahi sedikit kepala, karena menganggap bahwa yang penting tertib. Tidak memasukkan adal sebagai bagian daripada rukun. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan yang pertama rukun adalah niat. Niat termasuk rukun. Keempat tadi mencuci wajah, mencuci tangan sampai di siku, kedua tangan sampai di siku, kemudian mengusap kepala, ya, mencuci kaki sampai di mata kaki, itu masuk semua rukun. Kemudian Imam Ahmad memasukkan juga tertib. Imam Ahmad memasukkan tertib. Imam Ahmad memasukkan juga mualat. Memasukkan mualat, tidak terputus, disambung materu. Tapi Imam Ahmad tidak memasukkan adal. Dan pertama ya adal sebagai rukun, tapi dimasukkan sebagai sunnah. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba-coba bahas semua yang masuk rukun. Ada 8 ya, jadi ada 8 rukun, walaupun berbeda-beda pendapatnya ulama. Tidak ada yang memasukkan 8, ada memasukkan hanya 7, ada 5, ada 6, bahkan ada 4. Ya, Imam Hanafi memasukkan hanya 4. Yang pertama, niat dalam hati. Kita bahas bagaimana niat dalam wudu itu niatnya dalam hati. Masyarakat muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah kita, ibadah dalam beragama ini ada ibadah namanya ibadah hati, ada ibadah perbuatan. Ya, ada ibadah perbuatan.
Ada yang mengatakan yang menentukan sahnya ibadah, semua ibadah itu ada ibadah hati. Apa yang menentukan ibadah, semua ibadah adalah ikhlas. Ikhlas itu ibadah hati. Ikhlas tidak bisa dibicara. Ya, nama makada ikhlas kak. Tapi dalam hati nama makada dewi ikhlas. Puraki nagas atau siap dampang ikhlas kak, ikhlas kak. Tapi di dalam belum ikhlas, yang di dalam menentukan itu ibadah hati. Tawakal ibadah hati. Ya, ada ibadah hati masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ibadah, niat itu adalah ibadah hati. Untuk menentukan apakah kita ikhlas karena ya setengah ikhlas itu karena Allah. Mungkin kita bisa terpaksa ke masjid, tapi karena Allah itu ikhlas. Ya, moto ki manyamat tinroy, bangi ke masjid, moto ki nak karena buang Allah taala. Itu ikhlas. Itu hanya kita yang tahu. Makanya ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu banyak pahalanya karena ibadah hati. Contohnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa sab'atun yudhilluhullah fi yaumin la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, kemudian laki-laki yang berzikir di tempat yang sunyi, kemudian air matanya berguguran karena takut kepada Allah. Ada di situ orang yang berteman karena Allah, berpisah karena Allah, angka karena tepuh. Orang yang digoda oleh perempuan yang cantik lagi kaya di tempat yang sunyi untuk melakukan perbuatan dosa, kemudian nengerangi buang Allah Ta'ala nasalai makada ini ahabullah. Yang jelas ketujuh-tujuhnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah hati. Ibadah hati. Kita melihat, kita biasa dengar hadisnya, ada perempuan, ada yang makadai pelacur yang meminumkan air kepada seekor anjing masuk surga karena painung nasue. Bukan persoalan painung nasue sebenarnya. Bukan meminumkan gara-gara meminumkan anjing itu masuk surga. Tapi yang dia lakukan adalah ibadah hati karena Allah Subhanahu wa taala. Aga urusan namelo painung nasue. Tapi naik nak karena albiyatan na puang ciptaan na puang Allah Taala ya. Nah ia butuh itu ibadah hati masyarakat muslim. Di tempat yang sunyi digagat tomitai. Ya dia nak padai di kapang puanya ada kucing di tengah jalan. Lapar disuruh foto kajolo melo kalau maler cukie. Nah foto ni apa pertama di media sosial le. Banyak orang yang bikin konten-konten begitu. Nah jadi ibadah hati ini adalah ibadah yang karena Allah Subhanahu wa taala. Niat wudu adalah ketetapan di dalam hati seseorang untuk melakukan serangkaian ritual yang bernama wudu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud ibadah. Sehingga niat ini membedakan antara seorang yang sedang memperagakan wudu dengan orang yang sedang melakukan wudu. Ya, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang pergi layak jene kenge mak jene. Kemudian napigau mulai dari pertama sampai terakhir. Angkatau guru ko sikulai mak jenne. Tapi melo mina pitanga nak guruna, maka dah makoi cara mak jenne. Mulai nabi saili manna. Kemudian sama yang dilakukan orang yang pergi di tempat wudu untuk mak jenne pada muir. Yang mana yang disebut niat, yang niat tadi yang pergi di tempat wudu itu niat karena Allah. Yang tadi itu niatnya bukan niat beruduknya, tapi niat mengajarkannya. Itu beda niatnya. Nah, yang niat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang membedakan niat. Angka niat melami napak guruang hanya mengajarkan. Angka niat pergi beruduk, ya memang beruduk, niatnya beruduk karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi beruduk ya karena niatnya untuk mengajarkan murid. Nah, itu perbedaan niat. Jadi niat itu dalam hati. Kalau sekedar memperagakan, tidak ada niat untuk melakukannya sebagai ritual ibadah. Tanya ibadah rona pigau guru yang nange ko sekolah. Tanya ibadah, hanya mengajar. Hanya mengajar. Kalau yang dilakukan orang di tempat wudu tadi ritual ibadah na pigau. Ya nange ibadahnya bukan ibadah wudunya, tapi ibadah mengajar. Nasaba ya rumah Pak guru ibadah tuh. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membasuh wajah.
Para ulama menetapkan bahwa batasan wajah seseorang itu adalah tempat tumbuhnya rambut hingga ke dagu, dan dari batas telinga kanan hingga batas telinga kiri. Batas telinga kanan, telinga kiri, kemudian rambut, tempat tumbuhnya rambut di atas sampai di dagu. Ya senge dagu iya tania dagu ya warna di bawah bibir. Dagu ini disebut dagu sehingga harus baca. Kemudian yang ketiga, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara jelas disebutkan tentang keharusan membasuh tangan hingga ke siku, dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan siku harus dibasahi, yang dimaksud bahwa siku harus dibasahi sebab kata ilah itu ke. Jadi ilah dalam ayat ini adalah lintihail ghayah. Selain itu karena yang disebut dengan tangan adalah termasuk juga sikunya. Jadi sampai di siku, benar-benar di siku. Ada hadis yang panjang di dalam hadisnya, di dalam buku fikih sunnah itu disebutkan hadis yang panjang bagaimana di hari kemudian Rasulullah SAW mengenal umatnya dari bekas-bekas wuduknya. Ya, jadi ya roh aja usahakan sampai lewat. Insya Allah akan ada pembahasannya bagaimana kalau orang yang buntung tangannya tidak ada sampai di siku. Kan kata dia ini galimana. Ya, tidak ada sampai di siku, tidak ada bahkan di atas siku. Bagaimana cara wuduknya? Kemudian selain itu diwajibkan untuk membasahi sela-sela jari dan juga apa yang ada di balik kuku. Makanya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ia melampaikan ukunan, kata melampaikan ukunan sampai bengkok. Nah ini di bawah kuku, kalau kita berudu bisa-bisa saja tidak basah. Nah itu harus basah. Ini yang disebut dengan adal. Yang tidak basah kemungkinannya yang pakai cincin yang ketat itu harus dibersihkan, dipalogai. Ketika kita berudu, putar-putar menyiram air. Siapa tahu angka dia warna cincinnya yang tidak basah. Kemudian para ulama juga bahkan mengharuskan untuk menghapus kotoran yang ada di kuku bila dikhawatirkan akan menghalangi sampainya air. Ya, mabolong ikan ukunna, malampetoni ikan ukunna, mabolotoni. Ada kotoran. Ulama menyebutkan bahwa itu juga harus dibersihkan. Siapa tahu ya kotorannya menghalangi tidak terkenanya yang di bawah kuku itu, enak kena wajannya. Bahkan jumhur ulama juga mewajibkan untuk menggerak-gerakkan cincin bila seorang memakai cincin ketika berudu. Namun agar ia bisa sampai di sini. Namun Al-Malikiyah tidak mengharuskan itu. Tapi ulama Malikiyah tidak mengharuskan itu. Nah, karena Imam Malik tidak menganggap bahwa adal tidak masuk bagian daripada rukun wudu. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengusap kepala. Yang dimaksud dengan mengusap adalah meraba atau menjalangkan tangan dari bagian yang diusap dengan membasahi tangannya sebelumnya dengan air. Sedangkan yang disebut kepala adalah mulai dari batas tumbuhnya rambut di bagian depan dahi ke arah belakang hingga ke bagian belakang kepala. Telinga termasuk bagian dari kepala, sehingga di dalam wudu tidak disebutkan telinga karena telinga masuk bagian daripada kepala. Jadi mengusap yang disebut kepala mulai dari bahkan angka laguna anak-anak biasa yang telinga di atasnya leher, kepala namanya. Oh iya, kepala manang. Tapi ini menurut ulama yang disebut kepala mulai dari tumbuhnya rambut di bagian depan sampai ke belakang, termasuk bagian telinga. Nah itu termasuk kepala. Ulama Al-Hanafiyah mengatakan bahwa yang wajib untuk diusap tidak semua bagian kepala, melainkan sekedar sebagian, yaitu mulai ubun-ubun dan di atas telinga. Kemudian Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, ulama-ulama Al-Malikiyah dan Hambali mengatakan bahwa yang wajib diusap pada bagian kepala adalah seluruh bagian kepala. Ini yang diambil oleh tarjih. Al-Hanabilah bahkan mewajibkan untuk membasuh juga kedua telinga, baik belakang maupun depannya, sebab menurut mereka kedua telinga bagian dari kepala. Nah ini jadi membasuh bagian dalam, bagian depannya telinga dengan bagian belakangnya telinga. Bagian depan ini bagian di dalamnya yaseng. Ya hilang bagian belakang telinga. Sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
Dua telinga itu, jadi ada hadisnya memang yang disebutkan Ibnu Majah, dua telinga itu bagian dari kepala. Namun yang wajib hanya sekali saja dan tidak 3 kali, sebagaimana praktiknya tadi Utsman bin Affan. Adapun ulama Syafi'i, ya Imam Syafi'i di Indonesia, ulama Syafi'i buku yang banyak dipakai di Indonesia ulama-ulama Syafi'i seperti Safinatun Najah, Matan Abu Syuja, itu ulama-ulama Syafi'i. Yang wajib diusap dengan air hanyalah sebagian, ini Imam Syafi'i, sebagian dari kepala, meskipun hanya 1 lembar rambut saja. Dalil yang digunakan beliau adalah hadis Al-Mughirah, bahwa Rasulullah ketika berwudu mengusap ubun-ubunnya dan imamahnya, sorban yang melingkar kepala. Ada namanya membasuh khuf, ya itu akan ada pembahasannya secara khusus. Ya Nabi tanah semak jenne, bahkan Nabi tanah masuru bangi dan buka surubanna. Yolom ini, ya dasarnya. Jadi boleh sah menurut Imam Syafi'i. Nah, yang diambil tarjih adalah membasuh semua kepala, telinga termasuk bagian dari kepala. Mencuci kaki saya kira tidak ada perbedaan. Ya, ulama yang dimaksud hingga mata kaki adalah membasahi mata kakinya itu juga. Jadi dibasahi itu mata kaki, bukan sampai di mata kaki tidak dibasahi. Secara khusus Rasulullah mengatakan tentang orang yang tidak membasahi mata kakinya, angka desana Nabi ta maka macilakai. Maka sahabat ini kata macilaka, maka dia mericak 2 mata kakinya ketika berwudu. Jadi masyarakat muslimin perlu diperhatikan itu kedua mata kaki, karena maka dia Nabi ta kedua mata kaki bisa masuk neraka. Kemudian yang keenam, tertib. Ya, yang dimaksud dengan tertib adalah mensucikan anggota wudhu secara berurutan. Jadi mulai dari bagian depan anggota wudhu, jadi tertib mulai dari cuci tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian istinsyaq, kemudian istinsyar ajana, istinsyar jolo, imun ribina berkumur-kumur. Ya, harus tertib mulai cuci tangan. Kemudian ulama Hanafiyah dan Malikiyah tidak merupakan bagian dari fardu. Tertib dianggap bukan dari bagian fardu. Ya, karena ada dasarnya, maka dari Ali bin Abi Thalib, aku tidak peduli dari mana aku mulai. Jadi ulama-ulama Malikiyah bisa saja kita mulai dari tangan, kemudian muka. Itu biar tidak tertib. Yang penting basah 4 anggota tubuh. Ada juga hadisnya dari Awas, tidak mengapa memulai dengan 2 kaki sebelum kedua tangan. Hadis Imam Ad-Daraqutni, sehingga dia tidak masukkan sebagai bagian daripada rukun. Namun Asy-Syafi'iyah dan Al-Hambali bersikeras mengatakan tertib urutan anggota yang dibasuh merupakan dari bagian rukun wudu. Sebab demikian selalu datangnya perintah dan contoh praktiknya Rasulullah SAW. Nah, karena contohan. Kemudian al-mu'alat tidak terputus, ya si sambung nange termasuk terputus masyarakat muslimin. Buragi majenne burani bisai limai, loki mak bicara. Yang kata yewa jelo mak bicara, burani mak bicara mak de tawe sambungi, membasuh kepala. Itu terputus namanya, terputus. Kemudian adal, yang dimaksud dengan adalah menggosokkan tangan ke anggota wudhu setelah dibasahi dengan air sebelum sempat kering. Menggosok. Jadi ketika kita berwudhu diusahakan dipastikan dibasahi semua. Insyaallah secara khusus kita bahas selanjutnya. Itu tadi 8 rukun wudhu, walaupun berbeda pendapatnya ulama. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, tidak ada yang mengatakan 8. Karena Imam Syafi'i tidak memasukkan mu'alat, tapi memasukkan tertib. Imam Malik tidak memasukkan tertib, tapi memasukkan mu'alat. Ya masyarakat muslimin, rukun atau rukun-rukun wudu yang kita bahas pada subuh hari ini, insyaallah pertemuan yang akan datang kita bisa masuk di sunnah wudu. Saya kira itu yang kita bahas pada hari ini. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.